Renungan pada hari ini diambil dari Injil Matius. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Matius 26 ayat 37 sampai 46. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Yesus Kristus mengetahui persis apa yang akan dialaminya. Yesus tahu bahwa dia akan segera ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Hal itu telah berkali-kali disampaikannya kepada murid-muridnya sebelum terjadi. Karena itu, Yesus mengajak beberapa muridnya untuk menemaninya berdoa. Tetapi murid-muridnya tidak sanggup untuk berjaga bersamanya walau hanya 1 jam. Mereka tertidur. 3 kali Yesus Kristus berdoa kepada Allah Bapa, mengutarakan kesedihan dan kegentarannya. Murid-muridnya tetap tidak sanggup membuka mata dan berjaga bersamanya. Mereka terus tertidur. Tetapi Yesus Kristus tidak memarahi mereka. Yesus membiarkan mereka dan mengingatkan mereka bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Karena itu dia meminta mereka untuk berjaga dan berdoa. Manusia terdiri dari tubuh dan jiwa. Tubuh adalah bagian dari manusia yang memiliki wujud fisik dan terlihat mata. Sedangkan jiwa atau roh adalah bagian dari tubuh yang tidak terlihat mata. Di dalam jiwa manusia terdapat pikiran, emosi, dan kehendak. Jiwa menjadi penggerak dari tubuh manusia. Kejatuhan manusia ke dalam dosa menyebabkan jiwa maupun tubuh manusia tercemari dosa. Dosa menggerakkan jiwa dan tubuh manusia untuk selalu melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki Allah. Kelahiran kembali yang dikaruniakan Allah kepada orang percaya membawa kepada suatu kehidupan yang ditata ulang berdasarkan format yang Allah kehendaki. Allah memberikan pengertian baru kepada jiwa manusia tentang pola hidup yang dikehendakinya. Allah mendidik orang percaya untuk menjalani kehidupan sesuai rancangannya. Jiwa manusia yang mendengar perkataan Allah tentang pola hidup yang dikehendaki Allah mengerti dengan baik bahwa itu baik. Jiwa manusia yang mendengar suara Allah memahami bahwa apa yang disampaikan Allah itu adalah kebenaran. Tetapi tubuh jasmani manusia yang dikuasai dosa selalu berusaha membawa manusia ke arah berlawanan. Tubuh manusia yang dicengkeram oleh dosa selalu berusaha bertahan di dalam pola kehidupan lama yang telah begitu lama dijalani. Pertentangan antara jiwa dan tubuh manusia selalu terjadi. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Ketika jiwa manusia ingin melakukan apa yang diperintahkan Allah, tubuh manusia membawanya kepada tindakan yang sebaliknya. Orang percaya adalah orang berdosa yang mendapatkan karunia kehidupan kekal dari Allah. Tidak bisa begitu saja lepas dari kuasa yang mencengkeram tubuh jasmaninya. Orang percaya yang seharusnya tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup bagi Tuhan, seringkali malah tidak peduli terhadap rancangan Tuhan bagi dunia di mana mereka berada. Seperti yang terjadi kepada para murid yang menemani Yesus Kristus di Taman Getsemani. Mereka masih dikuasai ketidakpedulian, bahkan di dalam situasi genting.
mereka dikuasai kemalasan. Kemalasan adalah penolakan memberikan tenaga, pikiran, dan waktu untuk melakukan berbagai hal yang harus dilakukan berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai manusia yang telah diberikan anugerah kehidupan kekal. Orang yang malas adalah orang yang menolak mengorbankan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk melakukan berbagai hal yang harus dilakukan di dalam kaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang yang telah ditarik Allah menjadi warga kerajaan Allah secara konsisten. Orang percaya yang malas memberikan tenaga, pikiran, dan waktunya sekedarnya, asal terlihat melayani Tuhan. Kemalasan terjadi karena ketidakpedulian, sikap tak acuh terhadap dunia yang dihuninya. Umumnya, ketertarikan atau hasrat manusia digerakkan oleh sesuatu yang berada di luar diri manusia. Tetapi ketika tidak ada sesuatu yang bisa menggerakkan hati, menerbitkan selera, membangkitkan gairah, dan binar di mata, manusia menjadi apatis. Hasilnya, orang menjadi tidak peduli terhadap apa yang menjadi tugasnya sebagai orang yang telah mendapatkan karunia kehidupan kekal dari Allah. Orang kehilangan antusiasme terhadap berbagai hal, tidak peduli terhadap kewajibannya sebagai manusia rohani. Sebenarnya, orang yang malas tidak ingin malas, tetapi energi dan antusiasme mereka telah sedemikian redup. Mereka kesulitan untuk mendapatkan alasan yang meyakinkan untuk menjadi antusias. Dan orang tidak menjadi malas dalam sehari, tetapi dilatih dan dibiasakan setiap hari selama bertahun-tahun. Sebagai orang yang telah mendapatkan karunia kehidupan baru bersama Allah, kita juga akan menghadapi persoalan yang sama, di mana jiwa kita mengetahui dan mengerti bahwa suara Allah yang kita dengar adalah benar dan harus dikerjakan. Tetapi pada saat yang sama, tubuh kita juga akan menolaknya. Karena itu kita perlu melakukan seperti yang Yesus Kristus katakan, bangunlah. Bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan percaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Belajar terus untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan sebagai orang yang telah mendapatkan karunia kehidupan kekal di dalam waktu hidup yang singkat. Belajar terus menjadi kepanjangan tangan Tuhan supaya kehendak Tuhan terjadi di bumi seperti di surga.